wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi washabbihi mutimir rasyad. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi sidna ilma wa rizqna fahma amma ba'du faqul. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh, semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsus Timus, beliau Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada orang tua kami, Bapak RT Sanin yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai. Tadi di jalan ketemu, diajak salaman nggak mau. Di sini saya balas, ngajak salaman sama saya nggak mau. Kenapa? Kalau di sini Pak RT biasanya mau seolah-olah saya seorang kiai, jadi ya seolah-olah saya seorang kiai padahal belum atau bukan. Tetapi kalau di jalan tadi Pak RT kenapa nggak mau diajak salaman? Itu pengalaman saya kalau di pesantren sampai saat ini saya praktekkan. Ketika saya musuhan kiai, kok kiai di halaman atau di luar rumah, selagi kiai tidak memberikan isyarat kepada saya nunggu nanti kiai masuk ke dalam baru saya nyusul. Jadi saya paham ya Pak RT. Yang saya hormati senior kami Bapak Mundasir, Bapak Sobirin, Bapak Mito, Bapak Abdul Rahman, Bapak Rustam, Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya muliakan serta saya cintai. Rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan, semuanya yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah. Amin. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin sebagai ungkapan dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama, alhamdulillah kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hidup di suatu negara, suatu bangsa yang kemerdekaannya telah diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Insyaallah semuanya mengakui bahwa Indonesia ini adalah negara yang telah merdeka. Supaya kita bisa mensyukuri kenikmatan ini, maka mari bareng-bareng merenungkan diri sejenak. Kita bayangkan bagaimana kalau posisi kita sebagai rakyat Palestina. Ya, seperti apa kira-kira? Ya, sedih tidak kira-kira? Tadi etika tiba-tiba tentara Israel datang, ada yang ditendang, ada yang di macam-macam, ya, ada yang dibom dan sebagainya. Sedang sholat taraweh, sedang sholat Jumat, dibom. Di sini Pak RT mau pengajian dari malam Minggu, malam Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, ya ada yang mengganggu. Ya, kemarin di kelurahan nggak ada yang ganggu. Semalam saya lihat kayaknya di jalan ya Pak RT, nggak ada yang ngusir kan, aman. Nah, iya nggak ada. Artinya apa? Kita berada di negara yang memang sudah merdeka, keadaannya aman, nggak ada kerusuhan. Jadi kita beribadah kapan saja, di mana saja, asal kita mau, insya Allah aman. Jadi kita harus bersyukur.
Saya kadang sedih ketika mendengar ungkapan ya, sebagian orang yang mengatakan kita ini sebenarnya belum merdeka. Kasihan mereka yang telah berjuang, mengorbankan jiwa, raganya, hartanya, semuanya dikorbankan demi kemerdekaan Republik Indonesia. Kau masih mengatakan kita ini sebenarnya belum merdeka. Karena apa? Ekonomi kita masih dijajah. Ya, saya merenung, saya anggap kalimat ini ada baiknya. Kalau tujuannya mengatakan seperti ini untuk memberikan kritik yang membangun terhadap pemerintah, insya Allah baik. Ya, Pak Ustaz, Mas Tartuji. Kalau tujuannya untuk mengkritik supaya pemerintah kita lebih giat lagi ya, di dalam membangun bangsa Indonesia. Tetapi yang saya khawatirkan kalau ungkapan ini adalah rasa ketidakpuasan atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Takutnya nanti kemerdekaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum, kata Allah. Allah tidak akan memberlakukan siksaan kepada kalian kalau kalian mau bersyukur dan beriman. Jadi musibah terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena masih banyak di antara kita yang masih belum bersyukur. Gila. Ada sebagian yang pengen merdeka. Ada yang memprovokasi. Ya karena syukur semua sih. Sebagian memang bersyukur, tapi sebagian tidak ada yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ada yang mengadu domba dan sebagainya. Kita sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada para pejuang, kepada para pahlawan yang telah mengorbankan seluruh jiwa, raganya, bahkan hartanya untuk kemerdekaan RI. Mari kita sama-sama hadiah Fatihah ya, pada momen 17-an ini ya, kita hadiah Fatihah untuk mereka ya. Ala hadinya wa ala kulli niyatun sholihah, khususan ila arwahi mujahidina fi sabilillahi wa mujahidina fi biladi Indonesia. Syu'lila lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keikhlasannya untuk hadiah Fatihah. Sekali lagi, ini ada pesan dari Mas Jen dan Mas Aji. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Majelis Taklim Bapak Ustadz Mabrur, tetapi karena Mas Jen itu pesennya, Kang, sampai yuk melu macam. Ya. Padahal saya sudah bilang ke dia, Mas Jen tolong telepon hubungi pimpinan Majelis Taklim, takutnya saya lupa karena ini urgent ya. Yang walidatul ula ini sedang sakit ya, koma. Besok ini mau di cabut apa namanya itu alatnya. Jadi kalau bahasa medisnya itu untung-untungan. Jadi antara iya dan tidak bahasanya. Jadi urgent banget. Jadi sampai-sampai Pak Ustadz Mabrur juga dimintakan untuk memimpin menghadiahkan Fatihah. Saya juga iya. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya nggak percaya Pak Ustadz, bukan. Tapi ini pesan ya. Jadi saya merasa tidak sopan apabila sudah ada yang membacakan kemudian saya membacakan lagi. Kecuali saya tidak tahu. Tadi datang saya sudah dimulai, saya tidak tahu itu beda lagi masalahnya ya. Mari mohon keikhlasannya untuk hadiah Fatihah kepada Walidatul Ula bin Samroni yang sedang dirawat
di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah, khususan ila ruhi wa jasadi wa aqli wa qalbi. Walidatul ula bin Samroni syu'liya lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan keluarganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, sedikit menyinggung tentang yang namanya nasionalisme serta cinta terhadap tanah. Adakah keterkaitannya antara kecintaan terhadap tanah air dan keimanan? Adakah kaitannya antara kecintaan terhadap tanah air dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta tanah air ada kaitannya dengan keimanan. Jadi istilahnya sudah familiar sekali di telinga kita. Kita sering mendengarkan bahwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Kemudian apa kaitannya cinta tanah air dengan sunnah Rasulullah SAW? Jadi sedikit cerita. Ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW menjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, di tengah-tengah perjalanan, karena beliau sangat mencintai kota Mekah, ya, rasa enggak tega untuk meninggalkan di pertengah jalanan. Baginda Nabi nengok ke belakang. Maksudnya adalah kepengen melihat keadaan kota Mekah dari jauh. Karena apa? Saking cintanya terhadap Mekah. Belum sampai Medina, baginda Nabi berdoa, Allahumma habbib ilaina al-madinata ka hubbina Makkata aw asyadda, rawahu al-Bukhari. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kami untuk bisa mencintai Madinah seperti halnya kami mencintai Mekah, atau melebihi kecintaan kami terhadap Mekah. Jadi melalui hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa begitu cintanya Nabi SAW terhadap Mekah sebagai kota kelahirannya atau kampung halaman. Dan Nabi juga mencintai Madinah sebagai kota kedua di mana beliau berdomisili. Jadi kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita harus mencintai kampung halaman kita. Yang dari Pekalongan cintai Pekalongan, yang dari Cilacap cintai Cilacap, yang dari Sukabumi cintai Sukabumi, yang dari Brebes cintai Brebes. Makanya biarpun saya hidupnya di kota, ya tetap saja anak saya manggilnya ke saya bapak kesalsa, tetangga semua manggil bapak kesalsa. Ya, nggak mentang-mentang jadi guru ngaji dipanggil Abi, terusan istri saya nanti dipanggilnya Umi. Ya, karena saya orang Cilacap, nggak mau kereba-reban. Ya, bapak kesalsa kan pas, ya, kan katanya ngapa? Ya bapak kesalsa. Jadi saya ingin tetap memperlihatkan daerah saya. Nah, kita di sini tinggal di Jakarta, di Depok, ya, Jakarta dan sekitarnya, tepatnya Kelurahan Cinere. Kita harus juga mencintai Jakarta, Depok, tepatnya Cinere. Karena di sini kita tinggal. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mencintai tempat tinggal sekarang kita? Salah satunya adalah dengan cara tidak berlaku buruk. Jadi kita berbuat kebaikan di sini. Dan juga kita menghormati, menghargai tokoh-tokoh yang ada di sini. Dari kalangan pemerintah, tingkat Pak RT,
Pak RW, ya. Sampai lurah dan seterusnya. Termasuk tokoh agamanya. Di sini mulai dari Ustaz Muhammad Iromdoni dan seterusnya. Insya Allah nanti kita di sini melalui Bapak RT Sanin akan mengenal lebih banyak tokoh-tokoh masyarakat di sini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, menyinggung sebagian dari sunnah Rasulullah SAW yang ada kaitannya dengan kecintaan terhadap tanah air. Jadi tadi Mas Birin saya dengar begitu masuk ke sini momennya pas merah putih. Sebenarnya bisa begitu bisa enggak Mas Birin. Ya. Saya sudah lama pengen sarung warna merah. Kok datangnya dapatnya itu pas menjelang masuk Agustus. Saya bilang ke dia nanti insya Allah nunggu gajian Habib, karena Habib dari Gresik, Habib Muhammad udah berlangganan sama saya ya, sebulan lebih, hampir 2 bulan. Aduh, mau pulang kampung ini. Pasti udah nyampe kampungan biasa ya Mas Umar ya. Nah, saya di dompet bisa 300.000, 150 kan buat bis. Nanti gojeknya, jadi perkiraan nanti sampai Jakarta tinggal sisa 100.000. Istri nambah 100.000 ini takut kurang. Di tengah-tengah perjalanan kok alhamdulillah ini ada baju. Lama dijahit sama Mas Tarno, Mas baju saya sudah jadi. Sudah Bu, tinggal pasang kancing. Alhamdulillah dapat sarung sama sorban. Jadi nampaknya rezekinya Habib, rezekinya saya juga. Jadi alasannya saya sering belanja sarung. Biar yang jualan sarung senang Mas Biri. Ya, yang jualan sorban juga begitu juga. Nanti kalau saya udah kebanyakan, insya Allah buat yang lain lah. Soalnya sudah satu lusin ini tipe ini. Bukan tipenya sih beda-beda, tapi mereknya sudah satu lusin saya itu. Termasuk pemberian dari ketua majelis. Jadi kayak yang sudah cukup lah satu lusin buat ganti. Jadi insya Allah saya juga memikirkan orang lain, guru-guru saya, ya tokoh masyarakat, tokoh agama yang lain. Saya nggak mikirin diri saya sendiri. Saya tampil keren, yang lain. Wah, saya harus memikirkan ya. Saya pakai merek ini, yang lain insya Allah saya usahakan. Saya usahakan. Begitu ya. Mohon doanya. Bukan berarti saya memikirkan diri sendiri. Ya, saya mencintai orang lain, mencintai teman-teman, mencintai guru-guru saya. Itu yang pertama. Yang kedua sedikit cerita. Saya nanya, warna-warna yang disukai oleh Rasulullah SAW itu ada berapa? Apa saja? Yang paling familiar adalah warna putih. Putih saya pakai. Selain putih apa? Hijau. Nggak usah nanya. Hijaunya hijau apa itu? Tosca atau apa? Pokoknya hijau lah. Hijau. Yang ketiga warna apa? Warna merah. Saya pakai. Yang keempat warna hitam. Warna kuning adalah warna yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Saya punya warna kuning karena itu pemberian orang, tetap saya pakai Mas Biri. Tidak, karena dia kasih supaya diberi, supaya digunakan untuk beribadah. Sewaktu itu saya pakai untuk ngaji. Ya. Jadi kalau saya beli sendiri ya kurang lebih warna itu. Ya. Dia ada, tapi untuk yang hitam saya punya yang hitam, tapi sengaja jarang saya pakai. Karena saya kalau pakai warna hitam yang udah saya jadi ujub. Kok bisa ujub? Gak laki-laki, gak perempuan, termasuk ponakan saya sendiri. Jamal, aku senang banget Jamal bukan begitu. Kok tuh ganteng katanya. Cewek juga begitu. Udah saya gak pakai. Punya, tapi benar. Walau alam itu karena ngenyek atau karena apa saya nggak tahu. Tapi udahlah nggak saya pakai. Ya, tapi saya ngaca balak-balik enggak sih ya. Emang kelihatannya iya pantas pakai itu hitam. Jadi udah nggak pernah saya pakai. Saya punya baju warna hitam. Tapi udahlah buat punya aja, buat koleksi. Ya, sedikit cerita ya. Ini udah habis. Agak lama sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas dalam ilmu fikih seputar
rukun sholat yang ke-16 yakni sah. Kemarin saat saya menjelaskan ini, Bapak Ustadz Mabrur bercerita bahwa pernah, nggak tahu itu melihat di mana, itu ada seseorang, nggak tahu itu imam atau sama-sama makmum, yang salamnya cuma sekali. Imam atau makmum? Pernah waktu itu cerita kayaknya Pak Ustadz Mabrur cerita. Ada yang salam cuma sekali kayak gini, Assalamualaikum, udah. Nah, saya sebagai makmum, kita sebagai makmum bingung karena imamnya cuma salam sekali ke kanan saja. Nah, kalau menurut saya, kalau memang beliau ini orang yang bermadhab, entah itu pokoknya orang yang bermadhab satu dari madhab, maka kalau saya melihat di dalam kitabul fiqh al-madhahibil arba'ah di sini, maka madhabnya Maliki. Memang dalam madhab Maliki disebutkan bahwa salamnya hanya sekali, baik dia orang yang sholat sendirian ataupun sebagai imam, kecuali makmum. Kalau makmum salamnya 2 kali, tapi untuk imamnya ataupun orang yang sholat sendiri, bagi madhab Maliki salamnya cuma sekali, Assalamualaikum, hanya ke kanan saja. Jelas ya? Jadi manakala suatu hari melihat begitu imam ataupun orang yang sholat sendirian, salamnya hanya sekali, hanya menghadap kanan saja, Assalamualaikum warahmatullahi, maka nggak usah disalah. Ya, itu benar menurut madhab Maliki. Kalau mungkin pernah ada yang melihat, pernah mendengar, ada lagi, ada orang ketika salam yang pertama ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya yang pertama rodok kencang, yang keduanya rodok pelan. Kalau menurut jalan kitab ini madhab Hambali, jelas Mas Firin. Jadi nggak usah disalah. Yang bikin istilahnya satu sama lain gontok-gontokan, saling salah menyalahkan karena ada yang tidak paham. Makanya saya cocok setuju dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Romdani. Ayo kita sama-sama atur rukun satu sama lain, saling memahami berkaitan dengan masalah mazhab utama, biar nggak saling menyalahkan. Silakan salam sekali, silakan salam pertama kenceng, salam kedua pelan, silakan. Buat kita yang mazhabnya Syafi'i seperti biasa, pertama kedua sama. Udah ya, Mas Mendasir jelas ya. Jadi siapa tahu satu hari kita melihat atau mendengar atau ada yang bertanya, jawab saja Mas Diri. Menurut jalan kita fikih mazhab 4, yang salam sekali ke kanan saja itu mazhabnya Maliki. Kalau yang salam ke kanan pertama kenceng, yang keduanya ke kiri kok rada pelan, itu rada pelan, rada alon juga itu mazhabnya Hambali. Jelas ya, biar kita bisa paham tentang masalah fikih sehingga kita tidak pernah menyalahkan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh orang lain. Kan kita paham masalah orang lain, ada yang nggak paham kemudian menyalahkan kita, ya monggo lah, ya terserah. Ya, tapi kita yang paham mesti tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, satu mulai terpuruk. Kalau ada yang menyampaikan, jadi saya juga mencari materinya lebih luas lagi. Tapi kalau nggak ada yang menyampaikan, nggak ada yang istilahnya ngasih masukan, semacam pertanyaan atau apa, ya saya buntu. Apa ya mau saya sampaikan? Lanjut, saya bacakan materinya di sini. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'a asyara niyatul khuruji minas shalah wa hadza wajhun marjuhun wa qila la yajibu dzalika niyatul khuruji wa hadzal wajhu wal as-sahih. Jadi rukun salat yang 17 adalah niat keluar dari sholat. Dalam permasalahan ini tadi disebutkan bahwa rukun sholat yang ke-17 menurut dalam kitab Al-Qorib adalah
niat keluar dari sholat atau niat mengakhiri atau menutup sholat. Letaknya atau kapan waktunya? Waktunya adalah saat kita salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Bersamaan dengan salam yang pertama, kita niat keluar dari sholat. Dalam permasalahan ini masih dalam mazhab Syafi'i saja sudah ada masalah khilafiyah. Yang pertama, pendapat ini ya bagi yang mewajibkan, bagi pendapat yang mengatakan ini wajib, ya niat keluar dari salat ini dikatakan pendapatnya marjuh. Pendapat marjuh adalah pendapat yang tidak diunggulkan. Ya, artinya masih ada yang lebih unggul. Artinya masih ada pendapat yang lebih kuat. Nah, pendapat yang sahih atau pendapat yang kuat bagaimana? Bagi pendapat yang lebih kuat atau yang diunggulkan, ya, atau yang mayoritas ulama adalah bahwa niat keluar dari sholat itu tidak wajib. Tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti seandainya kita sholat kok tidak niat keluar dari sholat, sholatnya masih sah. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu hukumnya wajib, maka apabila kita tidak niat keluar dari sholat, sholatnya dinyatakan batal. Kita mengikut pendapat yang mana? Berarti kita supaya aman mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu hukumnya sunnah. Tetapi walaupun di sini dikatakan menurut pendapat yang sahih ini hukumnya sunnah, supaya kita keluar dari masalah khilafiyah, ya, supaya kita keluar dari masalah khilafiyah, cari aman istilahnya, kita kerjakan masalah niat keluar dari sholat. Tetapi kita meyakini bahwa hukum ini adalah sunnah. Apabila satu hari kita kelupaan tidak niat keluar dari sholat, sholatnya tidak niat keluar dari sholat, sholatnya tetap sah. Tadi kan disebutkan waktunya saat sah. Ada permasalahan bagaimana kalau niat keluar dari sholat sebelum salat, sebelum sah, sholatnya batal. Susah. Kalau mengikuti pendapat yang bagaimana kalau misalkan mengikuti pendapat yang mewajibkan, niat keluarnya dari sholat setelah salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua baru niat keluar dari sholat, itu dinyatakan sholatnya batal. Jadi lebih sulit untuk diterangkan. Untuk lebih amannya kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa niat keluar dari sholat itu hukumnya sunnah, dan ini pendapat yang roji itu unggul. Yang pertama. Ini barangkali materi yang saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin diperjelas, insya Allah kalau bisa saya jawab atau perjelas malam hari ini saya langsung. Tetapi kalau memang saya syak, ragu atau memang belum mengetahui, saya jadikan PR. Kemarin saudara kita Mas Umar juga menanyakan bagaimana kalau ada orang tidak sujud sahwi juga. Ini sengaja apa enggak sengaja melakukannya semuanya? Nggak, kunutnya mungkin sengaja lupa, tetapi sujud sahwinya nggak dilakukan juga sengaja. Gimana itu harus detail, ya. Sengaja tidak kunut, ya, perlu diketahui. Tapi nanti insya Allah pada penjelasan sunat abnad, ya, bahwa kunut itu merupakan sunat abnad, artinya dijelaskan dalam kitab Al-Turi memang sunnah, tapi sunnah ini diserupakan, disamakan kedudukannya dengan rukun. Ya. Jadi kalau melihat posisinya kunut
dan tasyahud awal ini sebagai sunat qunut yang apabila ketinggalan harus ditambal dengan cara sujud sahwi. Maka apabila melakukannya dengan sengaja menurut mazhab Syafi'i, ini saya masih ragu, barangkali batal. Ya, kalau saya melihat dari sisi bahwa sunat qunut ini menyerupai atau diserupakan atau disamakan kedudukannya dengan rukun. Memang bukan rukun sholat, tetapi kedudukannya disamakan dengan rukun. Setara masalahnya ini. Jadi insya Allah ya nanti Mas Umar ya pada penjelasan berikutnya. Insya Allah saya kaji lebih dalam lagi. Sementara ini saya baru menurut pemikiran saya harus jujur. Ini menurut otakku ya. Sampai nggak bot nih. Sampai jangan percaya dengan pendapat saya pribadi. Karena saya sendiri nggak percaya dengan pemikiran saya, ya makanya saya apabila saya memikirkan sesuatu, saya mesti merenung ini benar-benar keluar dari otak saya atau apa. Karena saya meyakini kalau emang ini keluar dari pemikiran saya, barangkali ini salah, kayak gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Iya. Sudah selesai sholat, tapi nggak selesai kunut. Kunutnya lupa. Sawinya lupa. Mau sawi lupa lagi. PRT boleh sujud sahwi karena ingatnya setelah salam, boleh melakukannya setelah salam. Ya. Jadi ada suatu riwayat juga Nabi SAW pernah ingatkan oleh sahabat bahwa ada yang ketinggalan, saya persisnya lupa kayak itu, pendek kata, dia sampai halaman masjid ingatkan oleh sahabat ya bahwa ada yang ketinggalan yang perlu ditambal dengan sujud sahwi, masuk ke masjid langsung. Itulah itu sebabnya permasalahan sujud sahwi letaknya atau waktunya menjadi masalah khilaf. Ada yang pendapat yang mengatakan sebelum salam, ada pendapat yang mengatakan setelah salam. Jadi kalau memang buat kita ini yang bermadzhab Syafi'i, kalau di tengah-tengah salat sebelum salam kita ingat ada yang perlu ditambal dengan maka sebaiknya kita sujud sahwi sebelum salam. Tetapi kalau ternyata sudah salam baru ingat, maka lakukan saja sujud sahwi setelah salam, itu dinyatakan sah. Ini artinya nggak perlu bingung, aduh saya harus ulang lagi nih sholatnya dari awal ya. Jadi kapan ingatnya kita? Ingatnya sudah selesai, ya lakukan saja ya. Ya Pak ya, masalah tadi lebih detailnya nanti itu bisa membatalkan sholat atau enggak kayak Mas Umar ya. Soalnya batal enggak kalau sengaja tidak dilakukan. Insya Allah nanti pada pertemuan mendatang sampai babnya insya Allah semoga saya bisa memberikan penjelasan yang lebih detail ya. Ada lagi? Ini kalau nanya, ya. Ini kalau jadi imam, Ya. kan kelupaan terus udah sampai duduk, jadi kan tahiyat langsung kan dari bawah kan terus lari ke bawah ke tahiyat sujud. Ya. Itu terus diingat sama yang belakangnya, itu tetap mau kita berdiri. Ini rupanya apa? Lupa kunut. Lupa kunut. Sudah hampir sujud. Udah ngambil ke bawah ya. Jangan. Ya, tapi perlu diketahui ya. Apabila kita kelupaan tentang masalah kayaknya tadi seperti kunut, ada yang mengingatkan atau kita ingat sendiri, tapi posisinya sudah Udah di bawah, udah turun. Iya turun. Udah pertengahan. Maka biarpun kita ingat sendiri ataupun ada yang mengingatkan maka teruskan. Karena kalau kita bangkit lagi justru batal sholat. Ya. Nambahin rukun ya. Nambah rukun salat. Lanjutkan saja. Tapi mohon maaf kalau memang ini pernah terjadi, kan bahasanya biasanya dalam kitab fikih ini
ngami dan nalina. Sengaja ngerti. Kalau sengaja karena nggak ngerti, iya masalah. Ya. Ngerti tapi nggak sengaja karena lupa masalahnya. Ya, permasalahannya. Tidak lagi hukum. Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Belum Ini tahu. nggak ngerti, masalahnya nggak ngerti. Rata-rata dalam kitab fikih biasanya ada kalimat nabi dan nali. Iya. Emang nggak ngerti ya? Emang nggak ngerti. Kasih tahu ya, pokoknya jangan berdiri lagi. Teruskan saja. Apalagi? Ustaz, Ya. ini untuk bacaannya. Kalau bacaannya kan kalau sendiri kan kalau Mbah Dini ya. Iya. Kalau jadi imam kan Dina ya. Lomba Cina ya. Menggunakan tulir jamak. Iya, itu gimana itu kalau seandainya jadi imam tapi dia tetap Dini. Soalnya kalau saya pernah ini saya juga pernah dengar gitu. Iya. Pernah dengar kalau Dini itu kalau kita pakai alumni Dini itu Untuk sendiri, karena Untuk tulirnya sendiri, mutakalim. pernah dengar bahwa kalau makmum itu tahu itu sebenarnya kita malah suruh doain karena seolah dia itu emang nggak mikirin makmum. Jadi itu bagaimana? Jadi begini, jadi ada penjelasan ketika seorang imam doanya menggunakan domir mutakalim untuk Allahumma ini fiman tadi Allahumma dini kan domirnya mutakalim untuk diri. Nah, maka kita tidak perlu mengamini. Seperti tadi itu ada penjelasan kita justru mendoakan dia, ya. Karena dia kalau memang dia disengaja, ini berarti dia orang yang rakus, hanya mementingkan diri sendiri. Kalau memang tahu, tapi permasalahannya Mas Bas, Dia lupa. ada kalanya memang lupa menggunakan domir mutakalim, ya. Ada kalanya memang tidak bisa membedakan, enggak tahu. Nah ini jadi permasalahan, ya. Jadi dianggapnya sama aja. Ini firman hadid, ini firman al-khair, wa tawalani firman tawalai. Kalau sendirian begitu menjadi imam begitu. Ya, soal pernah kali itu. Nah, ini yang dikatakan itu orang rakus hanya memikirkan diri sendiri, tentu bagi orang yang paham. Dengan bahasa udah paham kok tetap menggunakan domir mutakalim. Nah ini. Ya, misalkan saya doa aku pakai, ya kalau mungkin lupa masalahnya mungkin yang bisa terjadi. Tapi insya Allah ya kalau saya tetap menggunakan domir sampai membaca robisi ini pun di sini kan saya rubah robisi yang ilma warasuknafa teksnya dalam Al-Quran kan robisi ini ilma warasuk ini pakai domir mutakas artinya untuk diri sendiri. Ya begitu ya, nggak usah diamini. Tapi bagaimana ya kalau orang lupa, terus orang nggak tahu, ya, ya diam ya, nggak apa-apa, diam ya. Nah, tanya dia doa untuk diri sendiri. Ya. Soalnya di kampung itu Ya. benar-benar enggak itu istilahnya mungkin enggak lupa, emang udah usia hari seperti biasa. Dia tahunya itu, dia belum tahu. Iya. Ya, mungkin karena tidak tahu. Ya. Ya. Karena mungkin nggak tahu. Ya itu harus ada yang ngasih tahu kalau gitu. Iya. Makmumnya juga tetap amin jadinya. Iya, pada nggak tahu juga. Iya. Terus ya, Kamu kita sebenarnya ada yang tahu. Sebenarnya enggak susah Mas Dedi. Justru selesailah masalahnya. Sama nggak tahu kan beres sudah. Jadi masalah yang satu nggak tahu, yang satu tahu. Kan jadi muncul pertanyaan kan, Mas Dedi. Ini perlu diprotes enggak? Ini perlu dikasih tahu apa enggak? Ini terus bagaimana hukumnya kan gitu. Kalau sama-sama nggak tahu kan udah beres. Selesai masalahnya. Hah? Ya iya. Sama-sama nggak tahu. Nah, ini yang jadi masalah. Satu tahu, satu nggak tahu. Jadi ada kebingungan di situ, ada keraguan. Bagaimana ini hukumnya? Bagaimana? Kan kayak gitu. Ada yang negara nggak enak. Iya. Ya. Tidak? Ada lagi? Ini tak Ya. dalam waktu kita sholat berdiri begitu kita mau sujud
ada anak kecil bagaimana tuh? Anak kecil Iya. lewat. Kadang-kadang kalau tiduran gitu ya. Ya, di dalam sholat kita ada namanya gerakan yang diperbolehkan. Ya, gerak tangan, misalkan ada orang lewat di tempat sujud kita ini, lewat ngelangkai saja kita boleh gerak kayak gini ya. Ya, kalau anak kecil, kalau bahasa dalam kitab ini dewasa ya, maaf dewasa ini, kalau dalam kitab namanya Sulam Toprak itu boleh ditonjok. Kalau orang lebih sholat kok lewat banyak terus, ini maksudnya bukan melangkai sajadah kita ya, kalau itu boleh ditonjok. Tapi kalau anak kecil tentu beda ya, tidak seperti itu, karena anak kecil kan belum tahu. Ya mungkin kalau memang tidak mengganggu posisi kita, ya biarin saja lah namanya anak. Jadi kalau mengganggu mungkin ya agak di mau sujud kan mengganggu. Kalau nggak di, nah kalau nggak sedikit diinggirin kan mengganggu, kita nggak bisa sujud. Kayak gitu. Kalau orang dewasa ya boleh ditonjok. Ya. Punya anak kecil pengalaman kayak gitu Pak. Tiga ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya, bagi kita semua. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada penyampaian saya yang kurang pas, kurang tepat, ada yang kurang sopan di hati saudara-saudaraku sekalian, sekiranya panjenengan semua berkenan untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.